Di akhir tahun ini ya teman-teman, kita sering ngeliat dari grup WhatsApp, media-media yang memberitakan kalau terjadi kecelakaan di beberapa daerah. Umumnya sih saya di sini mau ngebahas tentang kecelakaan sopir truk. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Erik ya teman-teman. Gimana teman-teman kabarnya? Saya harap sih teman-teman dalam keadaan baik ya. Kali ini saya mau cerita tentang apa sih biasanya yang terjadi ketika laka ya. Ini saya di sini berbicara berdasarkan case-case yang biasa saya tangani di sini, dan ini simpulan dari saya. Kita jangan ngomongin dulu, kan kecelakaan itu tidak ada yang tahu, kecelakaan itu tidak ada yang mau, itu kecelakaan itu tidak ada di hari kalender. Kita kesampingkan dulu masalah itu. Nah, biasanya setelah diruntut itu ternyata ada penyebabnya dari laka itu sendiri. Apa sih yang paling terbesar dari laka itu sendiri? Yaitu yang pertama itu kondisi orangnya atau pengemudinya. Indikator paling besar ya teman-teman, kecelakaan. Biasanya kita bilangnya itu human error. Human error itu kenapa? Biasanya karena fatigue atau faktor kelelahan. Faktor kelelahan itu kan sopir nih ya, kerja itu pasti di 24 jam per 7 hari ya. Jarang banget sopir-sopir yang datang jam 8, pulang jam 5, itu jarang banget ya. Apalagi sopir ekspedisi. Beda cerita kalau misalnya sopir-sopir memang udah jam kerjanya seperti itu ya. Biasanya kalau rata-rata ekspedisi itu memang tidak ada jam kerja ya. Mau malam, mau pagi ya tetap aja ngirim. Dari kerja 24 jam per 7 hari itu, nah timbullah namanya kelelahan ya. Kelelahan itu beda ya. Kelelahan sopir sama kelelahan pekerja kasar itu beda teman-teman. Kalau pekerja kasar, ketika kelelahan itu memang dia sendiri pun ngerasa ya, ngerasa kalau badannya itu sakit, badannya pegel. Mungkin teman-teman pernah ngerasakan ya. Tapi ketika sopir itu, kalau ketika faktor kelelahan itu beda banget ya teman-teman. Jadi fisiknya tetap sama ya, kita nggak merasakan apa-apa ya. Cuman ketika mereka berkendara, bawaannya itu ngantuk. Nah, itu biasanya yang terjadi. Ngantuk itu wajar ya teman-teman untuk seorang manusia. Kita semua, teman-teman juga pasti pernah merasakannya ya teman-teman. Tapi ketika ngantuk dalam berkendara, udah beda cerita ya. Kita tidur 1 detik, 2 detik di atas mobil yang lagi melaju, itu bakal beda cerita ya teman-teman. Kecuali mobilnya berhenti ya. Ketika jalan, kita microsleep lah. Microsleep itu ya tidur 1 atau 2 detik ya. Pasti teman-teman juga ngerasa ya, pernah ngerasa kita ngantuk banget, tapi kita mikir, oh gampang lah, nanggung di depan, berhenti nanti di... Padahal itu tuh indikator bahwa tubuh kita tuh memang kelelahan. Harusnya apa sih yang harus dilakukan saat kita udah merasa microsleep, atau kalau bahasa simpelnya mungkin ya tidur bangun, tapi pas lagi berkendara. Hal yang harus dilakukan adalah teman-teman minggir dulu ya. Pastikan cari posisi yang aman ya. Kalau misalkan di tol ya di bahu, tapi ya bahunya yang agak lebar ya, jangan sampai disempit banget ya. Atau kalau di jalan biasa ya cari yang agak luas. Teman-teman mampir ke tempat itu, teman-teman keluar dulu sebentar ya. Terus ya stretching bisa ya. Maksudnya stretching itu peregangan, atau teman-teman bisa diakali dengan putar unit ya. Putar unit sambil ngecek ban, apakah ada yang trouble atau kayak gimana, atau ngecek apapun ya teman-teman. Intinya teman-teman harus gerak ya. Ketika gerak itu sirkulasi darah bakal kembali kenceng ya, bakal kembali berputar normal lagi. Nah, itu yang akan membuat teman-teman merasa kantuk itu hilang sampai di tempat tujuan. Minimal itu dulu ya teman-teman. Itu biar merefresh, walaupun jedanya cuma berapa jam doang, tapi seenggaknya itu mengurangi. Kalau teman-teman paksakan, pasti teman-teman ya amit-amit ya, besar kemungkinan sih ada ke arah sana ya. Ya mudah-mudahan sih jangan ya teman-teman. Kenapa sih harus dianjurkan seperti itu? Berhenti dulu teman-teman peregangan, biar sirkulasi darahnya itu teman-teman kembali normal. Teman-teman pernah ngerasa nggak kalau misalkan teman-teman lagi ngantuk ya, tiba-tiba teman-teman di mobil di depan berhenti ya, terus teman-teman masih sempat bangun dan sempat ngerem, itu pasti jantung gitu tuh berdetak kencang ya, dan itu ngantuk kita tuh pasti bakalan hilang. Apa ya namanya, itu kaget juga bisa membuat darah kita itu kembali normal kembali. Cuman ya itu sesaat aja ya, nanti berapa menit kemudian atau berapa jam kemudian pasti
ngantuk kembali. Selain itu, teman-teman bisa sediain kopi atau makanan pedas. Yang paling rekomendasi itu makanan pedas ya. Misalkan apa ya? Makanan pedas, rujak bisa ya teman-teman. Sediain di kabinnya itu makanan-makanan pedas. Biasanya kalau saya pribadi, biasanya rumput laut yang pedas. Itu sih teman-teman yang paling jos ya buat menghilangkan rasa ngantuk. Itu yang paling bahaya ya. Selain itu juga faktor yang sering mempengaruhi adalah dari faktor kendaraan itu sendiri. Biasanya yang sering terjadi adalah remblong ya. Remblong ini ya karena ini alat dipakai terus, apalagi berkendara ya, semakin panas, jadi remnya itu tidak memakan. Tapi ini kalau menurut saya nggak terlalu banyak ya teman-teman, nggak terlalu sering terjadi untuk kondisi-kondisi unit yang biasanya, kecuali ya mobilnya itu memang udah tua banget dan tak terawat ya, atau jarang dicek, itu biasanya sering terjadi. Tapi rata-rata jarang sih kalau remblong itu. Karena kan biasanya sopir itu udah melakukan P2H ya. Saya anggap udah melakukan ya. Jadi biasanya sebelum berkendara cek ban, cek rem, cek oli, cek angin, semuanya itu. Ketika itu udah dijalankan, biasanya jarang banget dari kondisi. Tapi ada mempengaruhi juga teman-teman ya. Ada kemungkinan juga dari kondisi unit. Dan yang paling terakhir adalah lingkungan di sekitar. Lingkungan itu terbagi banyak ya teman-teman. Biasanya yang terjadi itu cuaca, jalan, hujan, dan yang paling sering itu pengendara lain ya. Karena mobil besar itu titik blind spotnya banyak ya teman-teman, di belakang, di samping. Pengendara lain pun banyak, yang pengendara mobil kecil atau motor biasanya mereka tuh nggak sabaran dan kadang ya main serobot aja ya. Sedangkan mobil tronton itu memang pengeremannya tidak instan ya, jadi harus ada spare jarak ya, jadi baru bisa berhenti. Kalau misalnya memang terlalu mepet ya pasti ketabrak dulu baru berhenti, biasanya kayak gitu. Nah, mungkin ini juga himbauan buat teman-teman yang lain ya, yang ketika ketemu sama mobil-mobil truk ya jangan terlalu deket dan jangan di posisi blind spot kayak gitu. Jangan terlalu selap-selip lah ya. Hal-hal itu semua teman-teman tidak akan berguna ya. Misalkan tidak akan berguna kalau dari teman-temannya itu sendiri tidak fit ya. Kembali lagi faktor utama yang terbesarnya ya memang si pengendara itu semua. Remnya berfungsi dengan normal, pengendara yang lain aman, jaga jarak, terus cuacanya juga mendukung. Tapi ketika teman-teman memang ngantuk, udah tidur ya wassalam gitu, udah beda cerita ya teman-teman. Nah makanya dari itu teman-teman, tapi kan laka nggak ada yang tahu bang, laka itu ya itulah teman-teman ya. Kalau kita runtutin ke sana memang nggak akan ada cerita. Memang dari kita tuh harus meminimalisir dari minimal dari segi kita dulu ya, yang orang lain nanti dulu. Misalkan kita dalam fit, ketika udah mulai kerasa ngantuk ya istirahat dulu sebentar, mampir untuk peregangan ya. Mampir tapi cuma duduk ya percuma juga ya, kecuali mending tidur sekalian kayak gitu. Karena obatnya ngantuk itu ya tidur, sebenarnya bukan kopi, tapi itu buat meminimalisir aja yang saya sebutkan tadi, misalnya kayak ngopi, makan makanan pedas, itu meminimalisir ya, seenggaknya masih bisa bertahan berapa menit atau berapa jam lagi kayak gitu. Itu aja dari saya ya, semoga cerita saya bisa dimengerti teman-teman ya, dan bisa dipraktekkan, bisa bermanfaat buat teman-teman. Karena kalau udah terjadi laka, yang rugi sebenarnya bukan cuman perusahaannya aja, teman-temannya juga rugi. Nah, ruginya kenapa ya? Teman-teman nggak bisa narik, terus mobilnya rusak, pengirimannya terganggu. Itu sih biasanya yang sering terjadi. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik teman-teman ya maksudnya pengirimannya agak lama ya, tapi selamat daripada cepet tapi ya nggak selamat juga kayak gitu. Makanya ya diusahakan seperti itu ya. Yuk teman-teman, semoga video saya bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya teman-teman. Bantu channel saya ini biar semangat. Oke teman-teman, bye-bye.